Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita sudah masuk ke video ketiga untuk pelatihan pemrograman R untuk data science. Nah, di video sebelumnya itu kita sudah mempelajari tentang struktur data di R, cek struktur data dengan menggunakan fungsi kelas. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang list, data frame, memanggil data, dengan import data maksudnya. Setelah itu kita akan melakukan data cleansing, membersihkan data. Nah, sebelum kita memproses data tersebut. Nah, untuk lebih efisienkan waktu, kita langsung saja buka RStudio-nya. Untuk RStudio-nya kita lanjut saja file yang sudah kita buat di video sebelumnya. Oke, kita buka file yang kemarin. Kita buka file video sebelumnya. Oke, kemarin kita sudah sampai di matriks. Hari ini kita akan mulai membahas list. Oke, kita masuk ke list. Misal kita punya objek. Sebelumnya kita buat yang baru, Ctrl+Alt+I. Kita namakan objek tersebut list. Oke, kita pakai separatornya ini. List 1. Kemudian Alt kurang. Perintahnya itu ada list dalam kurung. Nah, kalau di vektor itu cuma satu tipe data, di matriks bisa dua tipe data. Kalau di list, list juga sama. Bisa lebih dari satu tipe data. Jadi, misal 1, 2, 3, isi dari list itu adalah 1, 2, 3, kemudian true, false, kemudian data lain isinya ada juga Yani, Atim, dan umum.
isinya 1 sampai 10. Nah, misal saya buat objek baru, namanya list 1, yang isinya 1, 2, 3, true, false, Handayani, Atim, umum, angka 1 sampai 10. Nah, untuk menampilkan objeknya, kita bisa tulis nama objeknya, kemudian Ctrl Shift Enter. Oke, kalau list itu bentuknya seperti ini. Kan kalau matriks kemarin, dia kolom dan baris. Kalau ini bentuknya lebih berantakan nih, lebih ke bawah. Nah, sekarang ternyata isi list itu ada beberapa ya. 1, 2, 3, true, false, Handayani, Atim, umum, angka 1 sampai 10. Nah, sekarang apabila kita mau lihat klasifikasi dari list 1 yang bagian ketiga, 1, 2, 3. Berarti yang dimaksud adalah ini. Handayani, Atim, umum. Kita bisa menuliskan perintah kelas. Kita buat yang baru dulu, Ctrl Alt I, kemudian menuliskan untuk mengetahui tipe datanya apa, klasifikasi dari data list 1, kemudian dalam list 1 ini kan ada banyak data. Kita misal mau coba yang ketiga. Ambil data yang ketiga saja, berarti dia kurung siku 3. Ctrl Enter. Oke, dia klasifikasinya, walaupun ini namanya karakter di pelajaran sebelumnya, tapi semuanya sudah dibaca list. Sekarang kita mau coba ambil data. Oke, sebelumnya kita buat yang baru, Ctrl Alt I, kemudian klasifikasi dari data list 1, kita mau subset kurung sikunya 2, karena maksud kurung siku 2 itu misal list ini data pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kalau cuma satu kurung siku, artinya dia baca ini secara keseluruhan. Apabila kita ingin mengambil salah satunya dari data 3 ini, pakai kurung siku lagi. Jadi misal saya tuliskan begini, Ctrl Enter, oke, dia bacanya karakter, karena yang dia baca yang di dalamnya ini. Kalau cuma satu kurung siku yang dia baca secara keseluruhan ini namanya list. Tapi kalau misalnya sudah masuk di dalam list ini ada beberapa karakter. Dia pakai 2 kurung siku. Nah, misal kita mau kita cuma butuh dari list 1 itu data di dalam data kita namakan dia index. Jadi bisa kita tuliskan contoh inspect
misal inspect indeks ke 8 pada list keempat. Sampai di sini dipahami maksudnya indeks ke-8 pada list 4. Maksudnya data yang, kan ini list ada 4, 1, 2, 3, 4. Oke, data keempat itu berarti 1 sampai 10. Dia mau indeks ke-8. Nah, otomatis yang keluar adalah angka 8. Jadi misal kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kemudian kita maunya data list 1 kurung siku, kita mau data keempat, ya list keempat, terus di dalam itu ada 8. Jadi bisa di Ctrl Enter. Oke, ini perintahnya. Apabila kita ingin inspect index data keempat, list keempat maksudnya, list keempat, terus data ke-8. Nah, sama halnya dengan, kita coba lagi, sebenarnya yang begini harus banyak latihan, Ctrl Alt I. Misal kita mau indeks misal ini kita mau list kedua, data pertama di indeks pertama pada list kedua. List kedua pada indeks pertama. Berarti perintahnya setelah buat chunk, kita buat data apa yang mau dipanggil, kemudian kurung siku 2 kali, terus ternyata dia list kedua, terus dalam list kedua itu kita mau ambil data pertamanya. Ctrl Enter, oke berarti true ya. Dia ada di list kedua, data pertama. Karena di list kedua itu ada 2 data, data pertama, data kedua. Kita hanya butuh data pertama. Oke, kita berlanjut ke data frame. Data frame. Nah, kita langsung masuk contoh saja. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Misal kita buat nama data frame, saya singkat DF saja. Data frame 1, Alt kurang. Data frame 1 itu misal isinya, oke, format data frame itu diketik data.frame. Misal kita buat nama, nama sama dengan, oke, apabila kita cuma menuliskan satu nama, dia tidak perlu pakai C dalam kurung. Tapi kalau kita ingin menuliskan nama lebih dari satu huruf, pakai C dalam kurung. C dalam kurung ketik, misal Uni, Mamat, Uni, Mamat, Amni. Setelah itu ada data umurnya. Umur sama dengan umur mereka, misal 30, 27, 25. Misal kita punya data seperti ini.
Apabila kita ingin memanggil isi datanya, bisa diketikkan objeknya saja. Untuk merunning lebih dari satu line, Ctrl Shift Enter. Oke, data frame dia lebih rapi dari list. Kalau list tadi hasilnya seperti ini. Tapi kalau data frame dia lebih rapi, lebih seperti tabel. Memang tabulasi. Oke, berikutnya untuk cek tipe datanya apa, ada yang masih ingat? Untuk cek tipe data itu bisa pakai fungsi kelas. Kita cek objek df1 itu struktur datanya apa, Ctrl Enter. Oke, struktur datanya adalah data frame. Nah, sekarang kita masuk ke, misal kita mau cek tipe data pada kolom kedua pada data frame. Ctrl Alt I, kita buat yang baru. Kemudian data apa kita mau cek tipe datanya, berarti kelas tipe data yang mana, data frame 1. Kemudian kita mau cek kolom kedua, misal kolom kedua itu berarti kita pakai kurung siku, baris, koma, kolom. Kita cuma butuh kolom. Oke, barisnya tidak ada, koma. Kita mau ke kolom 2. Ctrl Enter. Oke, numerik ya di kolom kedua. Klasifikasi datanya adalah numerik pada kolom 2. Di sini ada data iris ya. Cek. Oke, baik. Data frame. Kan tadi kita menuliskan nama, ini, umur, sama dengan ini. Sebenarnya ada cara lain. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Apabila kita mau membuat data frame dari objek vektor. Saya tuliskan dulu ya, membuat data frame dari objek vektor. Nah, di sini misal saya punya data indeks Alt I itu misal 1 sampai 5. Kemudian ada huruf Alt I yang isinya A, B, C, D, E. Nah, misal saya namakan data frame 2. Alt kurang data.frame dalam kurung indeks, koma, huruf, kurung.
Saya running, Control Shift Enter. Kemudian untuk memanggil datanya, saya buat yang baru, Control Alt I. Datanya DF2. Kemudian yang kita mau subset data kedua dari data kedua. Control Enter. Oke. Masuknya ini kan di data frame 2 itu ada indeks, ada huruf. Nah, yang kita mau subset data pada baris kedua. Baris dan kolom kedua. Dan ternyata yang ditampilkan adalah B. Baris kedua, terus urutan kedua. Baris kedua itu kan ada A, B, C, D, E, kemudian kita mau ambil yang kedua, berarti huruf B. Nah, sekarang kita masuk, kita coba panggil data di dalam R. Nah, ini sebenarnya inti dari pemrograman R. Ketika kita ingin mengolah data, langkah pertama yang kita lakukan adalah panggil datanya. Kita menyebutnya di sini sebagai import data. Nah, kita import data. Biasanya datanya itu dalam .csv. Karena saya punyanya data retail, jadi kita pakai nama retail saja. Oh maaf, kita buat yang baru, Ctrl Alt I, kemudian kita namakan objeknya retail, Alt kurang. Cara memanggil data itu read.csv. Read.csv. Kemudian kita cari datanya. Oke, kalau dia dalam satu folder, kita cukup ketik, kemudian di antara petik itu kita tekan tab, kemudian muncul. Misal kita butuhnya ada di file data input retail CSV. Nah, kita panggil datanya, Ctrl Enter. Oke, sudah. Datanya sudah terpanggil. Langkah berikutnya kita cek struktur datanya. Cek struktur data. Oke, sebenarnya banyak fungsi untuk cek struktur data. Bisa pakai fungsi str, enrow, encall, atau dimensi. Kita coba saja semuanya. Buat cang baru, Ctrl Alt I, kemudian str, kita mau cek data yang kita panggil tadi adalah data retail. Kita namakan objeknya retail. Jadi kita tulis retail. Ctrl Enter. Oke. Dia akan munculnya seperti ini. Dia terdiri dari 9.994 baris dan terdiri dari 15 kolom. Ternyata ini data retail, data yang besar. Dia punya 9.000 baris dan 15 kolom. Nah,
Fungsi lainnya untuk cek struktur data selain str itu teman-teman bisa pakai fungsi enroll. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I, enroll dalam kurung dari data retail. Ctrl Enter. Oke, enroll ini cuma akan memberikan informasi berapa baris dari data yang kita panggil. Nah, dari baris data yang kita panggil ini terdapat 9.994 baris. Fungsi berikut untuk cek struktur data, kita buat yang baru, Ctrl Alt I, kemudian encall dari data retail, Ctrl Enter. Oke, berarti kolomnya encall ini hanya menginformasikan berapa jumlah kolom dari data yang kita panggil. Fungsi berikutnya kita buat yang baru, namanya dim, dimensi. Dimensi dari data retail. Ctrl Enter. Nah, di sini akan memberikan dua informasi, yaitu baris dan kolom. Barisnya 9.994, kolomnya 15 kolom. Nah, disinilah R ini bisa mengolah data yang banyak atau big data, dibuktikan dari kita memanggil data retail yang ternyata dalam data retail ini terdapat 9.994 baris dan 15 kolom. Nah, untuk menampilkan beberapa baris pertama, umumnya 6 baris pertama, saya tuliskan ya. Red, 6 baris pertama. Kita hanya ingin menampilkan 6 baris pertama dari data tersebut. Kita bisa menggunakan fungsi head. Ctrl Alt I untuk buat yang baru. Nama fungsinya itu head dari data retail. Oke, fungsi head ini dia akan menampilkan 6 baris pertama dari data yang kita panggil. Ctrl Enter. Oke. 6 baris, hanya 6 baris. Kolomnya tetap ada 15 kolom. Keuntungan, diskon, quantity, penjualan, dan berikutnya, dan sebagainya. Nah, begitu pula dengan apabila yang kita ingin tampilkan adalah 6 baris terakhir. Misal kita ingin menampilkan inspect 6 baris terakhir. Untuk menampilkan 6 baris terakhir, kita buat yang baru, Ctrl Alt I, fungsinya adalah fungsi tail. Nah, kita panggil datanya retail misalnya. Ctrl Shift Enter. Oke, ini 6 baris terakhir. Baris ke 9.994. Nah, sebenarnya kan ini hanya 6 baris pertama. Kita bisa menampilkan 10 baris pertama misal. Misal kita ingin menampilkan 10 baris pertama. Ctrl Alt I untuk buat yang baru. Kemudian kita pakai fungsi head dalam kurung nama datanya, data apa, kemudian n sama dengan 10. Apabila kita ingin 10 baris pertama, kalau kita mau 15 berarti 15. Ctrl Shift Enter. Oke, ini adalah data yang ditampilkan untuk 10 baris pertama. Begitu pula dengan 10 baris terakhir. Kita pakai fungsi tail dalam kurung retail n sama dengan 10. Tapi bisa juga retail, langsung mau berapa baris. Jadi
Misal menampilkan 10 baris terakhir. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kemudian tadi kalau terakhir itu fungsi tile, terus nama datanya apa, koma. Nah, kan tadi bisa tulis N sama dengan 10, bisa juga langsung angkanya 10. Ctrl Enter. Oke, sama. N sama dengan 10 atau langsung angkanya. Oke, itu tadi sekilas tentang import data. Jadi begitu kita panggil data, kita cek dulu struktur datanya. Kita harus tahu dia data ini terdiri atas berapa baris, berapa kolom. Nah, kalau str tadi dia spesifik langsung sebutkan tipe datanya, vektor, integer, numerik. Nah, kalau pakai fungsi str, tapi kalau misalnya kayak enrow, kita cuma tahu berapa baris, encol hanya berapa kolom, dimensi, kita bisa tahu baris dan kolomnya. Tapi kalau pakai str, bisa detail sama tipe datanya apa. Oke, semoga dipahami. Kita lanjut ke data cleansing. Setelah kita panggil datanya, cek struktur datanya, kita cek apakah ada data yang harus diperbaiki atau bagaimana. Namanya data cleansing. Nah, di data cleansing ini, sama seperti tadi, cek struktur datanya dulu. Kemudian dari struktur data tadi, ada yang ingat untuk struktur data berarti dia fungsi str dari data retail. Ctrl Enter. Nah, di sini. Nah, dari data yang ditampilkan ini ada beberapa variabel yang akan kita ubah. Misal row ID. Di sini dia integer. Row.id dia integer. Row ID integer sudah benar di 1 sampai 10. Order ID itu ini jenis data yang ada sekarang itu faktor, kita mau ubah dia ke karakter. Kemudian order date, dia tipe datanya faktor, kita mau ubah dia dalam date. Kemudian sheet date, itu juga faktor, kita mau ubah ke date. Customer ID, tipe datanya juga faktor, kita mau ubah dia ke karakter. Kemudian product ID itu faktor, kita mau ubah ke karakter. Product name juga faktor. Product name juga faktor, kita mau ubah ke karakter. Oke, kita langsung saja cleansing datanya. Buat yang baru, Ctrl Alt I. Kemudian, sebelumnya data yang mau kita ubah. Variabel yang perlu diubah. Pertama, itu order ID. ID. Oke, O-nya huruf besar ya. Order ID. Kemudian order date. Kemudian sheet date. Sheet date, customer ID. Customer ID. Kemudian
product ID. Kemudian product name. Nah, ada 6 kolom yang kita mau ubah tipe datanya. Tadi kita sudah buat yang baru. Kemudian kita ubah satu-satu, misal order ID itu data apa. Tadi kan kita pakai data retail, kemudian dolar, nama kolom yang mau diubah, order ID, alt kurang, perintahnya itu s dot. Nah, kan tadi order ID ini vektor. Dari vektor kita mau ubah menjadi karakter. Jadi kita pakai fungsi s dot karakter. S dot karakter dari data retail, dolar, order ID. Control Enter. Oke, ini untuk mengubah tipe data dari vektor ke karakter, s dot karakter. Kemudian untuk memastikan tipe datanya sudah berubah, kita buat yang baru. Tadi untuk cek tipe data kita pakai fungsi class dari retail, dolar, order ID. Control Enter. Oke, sudah berubah karakter. Yang tadinya dia tipe faktor. Nah, begitu juga dengan customer ID, product ID, dan product name. Kita ubah datanya dengan fungsi S karakter tadi yang ini. Tidak apa-apa, untuk latihan kita buat sama-sama. Ctrl Alt I, kemudian data retail, dolar, order ID, kita tadi mau ubah order ID sudah. Sekarang customer ID, alt kurang, kita pakai fungsi s dot karakter. Kita pakai data retail, dolar, customer ID. Kita buat semuanya saja, selain customer ID yang kita mau ubah tadi product ID sama product name. Product ID alt kurang s dot karakter data retail plus product ID. Kemudian retail, dolar, yang kita mau ubah product name juga di product name alt kurang s dot karakter data retail, dolar, product name. Oke. Karena dia lebih dari satu line, berarti Ctrl Shift Enter untuk merunning. Nah, itu tadi untuk merubah tipe data dari vektor ke karakter. Nah, dari 5 item ini sudah berubah, order ID sudah berubah,
customer ID sudah berubah jadi karakter, product ID sudah berubah, product name juga sudah berubah. Berarti yang belum berubah adalah order date sama ship date. Ini tipe datanya adalah vektor. Dari vektor kita mau ubah tipe datanya ke date. Ke sini. Merubah tipe data, merubah faktor, tipe data faktor dia, tipe data faktor ke dia, tipe data dia. Oke. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I, kemudian retail dollar. Tadi yang kita mau ubah adalah order date. Order date, Alt kurang S. Nah, dia pakai fungsi sDate. Kan tadi S karakter. Kalau mau diubah ke tipe data date, sDate. Terus nama datanya apa? Dari data retail, kolomnya kolom order date. Oke, sekalian kita ubah juga order date sama ship date-nya yang kita mau ubah dari data retail. Retail dollar ship date. Ship date alt kurang s dot date s dot date dari data retail dollar ship date. Ship date. Control Shift Enter. Oke, masih ada yang ingat untuk cek tipe data? Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kita mau cek tipe datanya pakai fungsi class. Class dalam kurung. Misal kita mau cek tipe data dari retail. Dari retail dollar order ship. Misal. Order date ya. Yang ubah ke data. Kontrol Enter. Oke, sudah berubah. Yang tadinya tipe datanya faktor, sekarang tipe datanya sudah date. Nah, di sini untuk memeriksa nilai yang terdapat di variabel vektor, kita dapat menggunakan fungsi levels. Apabila tipe datanya masih karakter, dapat menggunakan fungsi unique. Jadi misal kayak tadi, saya catat supaya tidak lupa, untuk memeriksa nilai, value atau nilai yang terdapat pada faktor, tipe data faktor maksudnya, data faktor menggunakan fungsi levels dalam kurung. Kemudian apabila tipe datanya masih karakter menggunakan fungsi unique. Misal saya kasih contoh, kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Di sini kita apabila kita ingin memeriksa nilai pada tipe data
yang terdapat pada tipe data faktor. Misal tadi kan kita sudah cek di sini yang tipe data faktor yang belum kita ubah itu misal kategori. Kategori kan dia masih faktor. Nah, untuk cek kita gunakan, kalau tipe datanya masih faktor, kita gunakan fungsi levels. Tapi apabila tipe datanya sudah karakter, kita gunakan fungsi unit. Jadi, misal seperti ini. Data retail, bagian shift mode, apakah tadi? Shift mode. Shift mode yang kita ubah cuma shift date. Shift mode kan masih faktor. Oke, berarti kita pakai untuk cek datanya, karena dia masih faktor, untuk cek datanya kita gunakan fungsi levels. Jadi bisa kita tuliskan levels dari data retail dollar misal tadi shift mode. Shift mode kan masih vektor. Control enter. Oke. Berarti di shift mode itu isi dari shift mode itu dari 9.994 baris itu isinya hanya ada first class, someday, second class, sama standard class. Untuk lebih memahaminya, bagusnya kita latihan saja. Untuk lebih paham ya. Oke, latihannya itu ada berapa segmen? Dari perusahaan retail sebutkan. Nah, yang ditanyakan ada berapa segmen dari perusahaan retail tersebut? Sebutkan. Oke. Kan di sini tadi dari 15 kolom yang ada, salah satunya itu ada segmen. Nah, kita mau tahu isi dari kolom segmen ini apa saja. Tadi segmen dia masih tipe datanya faktor. Berarti kita pakai fungsi levels. Kita buat yang baru, Ctrl Alt I. Kemudian kita ketik fungsinya levels dari data retail dollar segmen. Ctrl enter. Oke, berarti ada 3, jawabannya adalah ada 3 segmen, yaitu consumer, corporate, dan home office. Kita jawab ya. Yaitu consumer, corporate, dan home office. Oke, saya rasa latihan untuk hari ini menutup video ketiga untuk hari ini. Nah, sebelumnya, karena materinya sudah habis, kita rangkuman dulu.
materi kedua. Oke, rangkuman materi hari ini. Hari ini kita belajar apa saja? Pertama, kita belajar tentang list. List itu merupakan struktur data. Kita belajar tentang list. Apa itu list? List itu struktur data yang boleh terdiri dari beberapa tipe data. Di dalam list kita belajar inspect data. Untuk inspect data di dalam list menggunakan objek listnya apa? Objek list, kemudian kurung siku 2 kali, kemudian indeks list. Indeks listnya apa? Kemudian kita belajar apa selain list? Tadi kita belajar tentang data frame. Apa itu data frame? Struktur data yang boleh terdiri dari beberapa tipe data. Beberapa tipe data. Namun, tiap kolomnya harus memiliki jumlah value yang sama. Memiliki jumlah value yang sama. Tadi di data frame, kita menggunakan fungsi data frame dalam kurung vektor 1, vektor 2, vektor 3. Data frame itu menggunakan fungsi data.frame dalam kurung vektor 1, vektor 2, vektor 3. Kita belajar apa lagi tadi? Tadi kita sempat subset data di data frame. Untuk subsetting data di data frame itu untuk subset kolom menggunakan perintah objek data frame dalam kurung, karena dia subset berarti kurung siku baris koma kolom. Karena yang kita mau subset kolom berarti langsung koma kolom. Koma indeks kolom. Indeks kolom keberapa? Itu maksudnya. Hari ini kita belajar apa lagi selain subset data di data frame? Oh, kita sempat tipe data. Setelah subset data,
kita mulai belajar import data. Import data.csv menggunakan fungsi read.csv. Nah, setelah import data, tadi kita belajar data cleansing. Setelah import data, setelah datanya kita panggil, kita data cleansing, kita bersihkan datanya. Di sini tadi ada banyak fungsi di data cleansing. Ada, kita tuliskan satu-satu. Cek tipe data itu str. Cek tipe data menggunakan fungsi str, kemudian cek kolom menggunakan fungsi cek kolom itu envel dalam kurung. Kemudian untuk cek berapa barisnya itu enrow. Baris menggunakan fungsi enrow. Cek tipe data. Satu lagi. Untuk cek baris, dan kolom menggunakan fungsi div. Dan yang terakhir, tadi kita sempat belajar untuk cek nilai yang berulang pada variabel. Cek nilai yang berulang pada variabel vektor menggunakan fungsi levels. Sedangkan untuk cek nilai yang berulang pada variabel karakter itu menggunakan fungsi unique. Saya rasa ringkasan untuk materi kedua hari ini cukup. Filenya nanti saya share di Classroom. Oke, baik. Video ketiga tentang kita sudah kenal list, data frame, bagaimana memanggil data, import data istilahnya. Setelah datanya dipanggil, kita bersihkan data cleansing, kita cek struktur datanya apa saja, berapa baris, berapa kolom, tipe datanya apa, klasifikasinya maksudnya dengan fungsi class. Setelah itu kita akan masuk nanti di transformasi data. Tergantung data apa yang kita ingin olah, keputusan bisnis apa yang ingin dibuat. Oke, saya rasa
cukup untuk video ketiga hari ini. Semoga yang kita pelajari dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.